Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya pada video ajar pada mata kuliah Statistika Industri dengan topik regresi berganda atau multiple regression. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu regresi sederhana, ya, di mana regresi sederhana itu dari satu dependent variable dipengaruhi oleh satu independent variable, atau dengan kata lainnya dari satu respon hanya dipengaruhi oleh satu prediktor, ya. Ingat, itu regresi sederhana. Nah, pada pertemuan ini kita membahas mengenai regresi berganda atau multiple regression, di mana regresi berganda ini biasanya kita gunakan untuk melakukan pendugaan dari satu dependent variable terhadap beberapa macam faktor yang mempengaruhi, ya. Ya, biasanya kita simbolkan dari X1, X2 dan sampai seterusnya, ya, tergantung kita menilai beberapa faktor tersebut apakah memiliki kontribusi yang besar dalam memprediksi sebuah dependent variable ataukah tidak. Nah, contohnya di sini kalau di teknik mesin biasanya kita gunakan untuk memprediksi tenaga listrik yang dihasilkan oleh sebuah kincir angin, di mana kita memiliki hipotesis atau kita memiliki prasangka, dugaan, kalau tenaga listrik yang dihasilkan oleh sebuah kincir angin tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor. Ya, faktor pertama kecepatan angin, tekanan udara, ketinggian daripada kincir angin, dan juga sudu daripada kincir angin. Itu bisa kalian lihat di bagian kanan ini sebagai ilustrasinya, ya. Nah, persamaan regresi berganda seperti yang saya sebutkan tadi, ya, memiliki satu dependent variable yang dapat diprediksi lebih dari satu independent variable. Satu respon dapat diprediksi dengan beberapa macam faktor, ya, disimbolkan dengan Y topi sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 dan seterusnya sampai berapa banyak faktor yang kita duga itu memiliki pengaruh terhadap nilai independent variable yang akan kita duga. Dan terakhir di sini ditambah nilai E atau nilai error. Nah, di mana B0 ini adalah intercept, lalu B1 ini, ya, nilai koefisiennya, lalu X1 itu adalah nilai daripada faktor pertama dan seterusnya, ya, sampai Bn adalah nilai koefisien ke n dikalikan dengan Xn adalah nilai daripada faktor yang kita anggap mempengaruhi. Nah, dari persamaan tersebut nanti akan membuat nilai kuadrat terkecil untuk dua peubah bebas, ya, sebagai berikut. Jadi ini persamaan pertama, NB0 ditambah dengan B1 kali jumlah XI1, ya, mulai dari I1 sampai dengan banyaknya jumlah data. Jadi kalau ada datanya 10, maka N-nya juga akan ada 10. I-nya mulai dari 1, maka sampai dengan kita jumlahkan N-nya ke 10, ditambah dengan B2 dari jumlah X2I, mulai dari I1 sampai dengan banyaknya jumlah data, sama dengan jumlah daripada YI, di mana I-nya mulai dari 1 sampai dengan banyaknya data. Dan seterusnya, ya, ini diikuti persamaan yang 3 baris ini. Dan nanti akan kita hitung nilai B0-nya sama dengan nilai rata-rata dari dependent variable dikurangi dengan B1 kali rata-rata X1 dikurang dengan B2 dikalikan dengan rata-rata X2. Kalau misalkan dia hanya memiliki 2 faktor independen. Nah, ini akan menjadi persamaan yang berbeda kalau misalkan kita memiliki lebih daripada 2 faktor. Maka kalian bisa mengikuti persamaan yang ada di slide ini. Nah, ini adalah persamaan umum daripada multiple linear regression yang diambil dari buku Walpole tahun 2011, ya, tentang probability and statistics for engineer. Nah, itu nanti bisa kalian baca PDF-nya langsung dari bukunya. Nah, ini contoh penggunaan daripada multiple linear regression secara umum dulu, di mana di sini kita memiliki
dependent variabelnya adalah nilai peringkat kimia, jadi nilai dari 1 sampai 100. Lalu kita memiliki hipotesis ataupun dugaan di mana yang mempengaruhi nilai peringkat kimia ada dua faktor. Faktor pertama adalah nilai ujian dan faktor kedua adalah frekuensi membolos. Ya, kita tahu bahwa semakin tinggi nilai ujian dan semakin jarang frekuensi membolosnya, tentunya hipotesis kita adalah semakin tinggi nilai peringkat kimianya. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan nilai ujiannya rendah dan dia frekuensi membolosnya itu tinggi, maka biasanya nilai peringkat kimianya kan juga rendah ya. Nah, dari sini kita menghitung persamaan yang sudah ada. Jadi kita kalikan dulu data X1 dengan X2 ya, kolom X1-nya kita kuadratkan, kolom X2-nya kita kuadratkan, baru perkalian antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y. Kalau sudah kita lakukan cara tadi, baru kita jumlahkan ke bawah. Nah, ini untuk mendapatkan tadi ya jumlah data, mulai dari data I sama dengan 1 sampai data terbanyaknya adalah 12 ya. Berarti di sini kita mendapatkan sigma Y, sigma X1, sigma X2 dan seterusnya sampai sigma X2 kali Y. Nah, ini contohnya tadi sudah kita masukkan ke dalam persamaan matematisnya ya. Jadi kita tulis dulu rangkuman dari perhitungan kita tadi. Kalau sudah, baru kita masukkan ke dalam persamaan umum untuk regresi berganda yang dua pengubah acak ya. Nah, ini menjadi N-nya kan tadi datanya ada 12, B0-nya tadi adalah intercept, lalu B1 kalikan dengan X1I ya, jumlah X1I. X1I ada 725, makanya di sini 725 B1 ditambah dengan B2 dari jumlah X2I1. X2I1 adalah 43. Makanya di sini 43 B2 sama dengan 1011 ya. Sigma YI, sigma YI-nya tadi 1011 ya. Nah, ini kita masukkan tiga persamaan tersebut ya, sehingga kita mendapatkan di sini ada tiga persamaan variabel ya, tiga persamaan variabel. Dari tiga persamaan tersebut, di sini kita perlu mencari nilai B0, B1 dan B2 secara bertahap dan berurutan ya. Nah, karena di sini kita memiliki persamaan linear, maka tentunya yang sudah kita pelajari pada semester dasar, yaitu pada mata kuliah kalkulus maupun matematika teknik atau matematika rekayasa. Nah, kita menggunakan cara substitusi dan eliminasi untuk dapat menghitung nilai B0, B1 dan B2. Nah, kalau di PPT ini kan sudah terlihat ya hasil akhir jawabannya. Mungkin caranya yang belum dijabarkan. Sebenarnya caranya sudah juga dipelajari pada mata kuliah yang lalu. Nah, ini saya jelaskan lagi cara mendapatkan nilainya. Ya. Jadi cara mendapatkan nilainya, kita tuliskan dulu tadi persamaan pertama ya. Jadi persamaan pertama 12B0 ditambah dengan 725 B1 ditambah dengan 43 B2 sama dengan 1011. Lalu persamaan kedua 725 ya B0 ditambah dengan 44475 B1 ditambah dengan 2540 B2 sama dengan 61685. Persamaan ketiga 2540 B0 ditambah dengan 195 B1 ditambah dengan salah ya, harusnya 43 tadi, 43 B0 ditambah dengan 2540 B1
ditambah dengan 195 B2 3581. Nah, dari 3 persamaan ini kita selesaikan dulu persamaan ke-1 dengan kedua, di mana kita perlu mencari mana nilai yang harus kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, misalkan kita di sini ingin menghilangkan B0 dulu ya. Jadi dari B0 dulu kita hilangkan. Maka kita harus mencari faktor pengali untuk persamaan pertama supaya seimbang nilai B0-nya sama-sama 725. Berarti ya, nilai yang pertama itu 725 harus kita bagi dengan 12. Nilai faktor pengali untuk yang pertama itu sama dengan 60 60,41 sekian ya. Maka ini akan kita kalikan dengan persamaan pertama, sehingga persamaan pertama akan muncul menjadi 725 B0 sama dengan ditambah dengan 43 802,08 B1 ditambah dengan 2599,917 B2 ditambah dengan habis ya, sama dengan 61.081,25. Lalu persamaan kedua kita tuliskan ulang. Baru kita kurangkan ya, sehingga di sini menjadi 0. Negatif 672,917 B1 57,91667 B2 sama dengan negatif 603,75. Maka ini kita berikan persamaan 4 ya. Sesudah kita mendapatkan persamaan 4, maka kita cari lagi untuk pengurangan nilai B0 pada persamaan 2 dan persamaan 3 ya, sehingga kita perlu lagi untuk mencari berapa nilai daripada persamaan faktor pengali untuk persamaan 3 ya, supaya kita menghilangkan nilai B0 nya. Berarti 725 perlu kita bagi dengan 43. Itu faktor pengalinya sama dengan 16,86 sekian ya. Nah, ini baru kita kalikan dengan faktor pengali yang ketiga ya. Berarti yang persamaan 3 harus kita kalikan dengan 16,86. Oke, ini persamaan kedua. Berarti 725 B0 ditambah dengan 44475 B1 ditambah dengan 2540 B2 sama dengan 61685. Persamaan 3 kita kalikan dengan nilai 16,86 menjadi 725 B0 ditambah dengan 42825,58 B1 ditambah dengan 3287,791 B2 sama dengan 60377,33. Ini kita
kurangkan lagi sehingga 0. Lalu di sini akan menjadi positif 1649,419 ditambah dengan dikurang dengan 747,791 B2 sama dengan 1307,674. Ini akan memunculkan persamaan 5. Nah, B0 nya sudah hilang, persamaan 4 dan persamaan 5 tinggal memiliki B1 dan B2. Maka kita lakukan lagi substitusi dan juga eliminasi. Kita lakukan eliminasi lagi ya, sorry. Jadi eliminasi untuk persamaan keempat dan persamaan 5, misalkan kita ingin menghilangkan nilai B1, sehingga kita perlu membagi nilai B1-nya ya. Jadi faktornya adalah faktor pengalinya itu di min 672,917 dibagi dengan 1649,419 sama dengan negatif 0,4797. Nah, inilah nanti yang akan dikalikan dengan persamaan 5 supaya nilainya hilang. Ya, jadi persamaan 4 672,917 B1 ditambah dengan 57,91667 B2 sama dengan negatif 603,75. Nah, ini kita kurangi dengan persamaan 5 yang sudah dikalikan dengan negatif 0,4. Ya, sehingga di sini menjadi 672,917 B1 ditambah dengan 305,0777 B2 sama dengan negatif 533,495 dikurangi. Ya, negatif dikurangi dengan negatif akan menjadi positif sehingga di sini jadi 0 ya. Lalu 57 akan dikurangi 247 247,161 B2 sama dengan negatif 70,2554 sehingga nilai B2 nya akan menjadi negatif bagi dengan negatif menjadi positif menjadi 0,-70,2554 dibagi dengan negatif 247,161 akan menjadi positif 0,2028425. Nah, ini kita sudah mendapatkan B2. Kalau sudah mendapatkan B2, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan salah satunya saja ya. Misalkan persamaan 4, substitusikan B2 nya berarti 672,917 B1 sama dengan ditambah 57,91667 dikalikan B2 ya 0,28425 sama dengan negatif 603,75. Nah, sehingga di sini kalau kita hitung negatif 672,917 B1 sama dengan ini dikalikan lalu pindah ruas ke sebelah sini ya. Jadi yang awalnya positif menjadi negatif. Totalnya di sini sama dengan 620,213
negatif juga ya, ini sama-sama negatif, sehingga nilai B1 nya min 620,213 dibagi dengan negatif 672,917, otomatis nilainya sama dengan 0,92167 sekian ya. Nah, kita sudah mendapatkan B1, sudah mendapatkan B2, maka langkah berikutnya kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan yang lainnya. Saya contoh di sini persamaan 1. Jadi kita substitusikan lagi 12B0 ditambah dengan 725B1 ditambah dengan 43B2 sama dengan 1011 ya. Substitusi berarti 12B0 ditambah 725 kali 0,92 ditambah dengan 43 dikali 0,28 sekian 1011 ya. Nah, ini sama, kita kalikan baru kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ini juga pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga sisanya adalah 12B0. Kalau pindah ruas ingat ya, harus dikurang. Berarti 1011 dikurangi dengan hasil dari 725 kali 0,92 dikurangi lagi dengan hasil 43 kalikan dengan 0,28 ya, sehingga nanti hasilnya akan menjadi 330,5604 B0 330,5604 dibagi 12 sama dengan 27,5467. Nah, kita di sini sudah mendapatkan nilai B0, B1 dan juga B2 dengan persamaan 3 variabel linear dengan menggunakan substitusi dan juga eliminasi. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan terlalu cepat, nanti silakan di playback lagi di videonya. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, itulah caranya kita mendapatkan nilai B0, B1 dan B2. Lalu kita masukkan ke persamaan untuk pendugaan. Y topi sama dengan 27,547 tadi adalah nilai B0 ditambah dengan B1 kali X1 0,922 kali X1 ditambah dengan 0,284 kali X2. Nah, sebenarnya ada cara yang mudah, yaitu dengan software di Excel, tentunya dengan menggunakan data analisis yang ada pada Excel. Nah, di sini misalkan ada contoh yang lain pada bidang teknik mesin ya. Nitrous oxide sebagai dependent variable kita duga itu dipengaruhi dari 3 faktor. Faktor yang pertama adalah humidity atau kelembapan, kita simbolkan dengan X1. Temperatur ya, kita simbolkan dengan X2. Pressure atau tekanan kita simbolkan dengan X3. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu adalah kita ingin menghitung apakah ada korelasi antar variabel terhadap dependent variabelnya. Jadi kolom yang pertama itu yang kita perhatikan. Nah, ternyata di situ terlihat bahwa humidity memiliki nilai korelasi koefisien di negatif 0,877. Berarti itu nilainya sangat kuat karena lebih dari 0,8. Dan bentuknya adalah negatif. Berarti informasi yang bisa kita peroleh adalah kelembapan itu ya, semakin besar kelembapan itu akan mengecilkan nilai nitrous oxide karena sifatnya adalah negatif ya, korelasi negatif. Nah, kalau temperatur di situ negatif tetapi sangat lemah karena nilainya di bawah dari 0,6 ya. Pressure itu korelasinya kuat karena di atas 0,6 dan juga nilainya positif ya, yang berarti bahwa semakin besar pressure yang diberikan, maka nilai daripada nitrous oxide-nya pun juga akan semakin besar pula. Nah, kalau sudah nanti pilih data di Excel, lalu buka ke pojok sebelah kanan akan muncul
tab untuk data analisis, baru diklik. Kalau data analisis sudah muncul, tampilannya nanti seperti ini. Ya, kita pilih regression lalu klik OK. Nah, setelah kita mengklik regression dan OK tadi, maka kita diminta untuk memasukkan input untuk data Y-nya. Jadi kita blok datanya, dan X-nya pun kita blok untuk semua independent variable. Jadi kalau ada 3 kolom ya kita blok 3 kolom. Kalau ada 2 kolom kita blok 2 kolom. Kalau ada 5 kolom ya kita blok 5 kolom. Kalau misalkan dalam memblok data tersebut kita mencantumkan label, misalkan tadi ya, label X1 itu adalah humidity, X2 itu adalah temperatur, X3 adalah pressure, maka kalian centang labelnya. Tetapi kalau tidak memasukkan keterangan dari data kolom tersebut data apa, maka tidak perlu dicentang. Nah, lalu berikutnya pilih output range-nya, terserah ya, usahakan pilih sel atau kolom yang masih bebas ya. Nah, baru dicentang di bagian bawah dan klik OK. Sehingga output yang akan muncul pada Excel nanti summary output, ANOVA, dan juga nilai daripada intercept dan koefisiennya. Nah, yang perlu kita analisis dan kita interpretasikan di sini adalah nilai daripada multiple R-nya. Loh, kenapa multiple R? Karena di sini kita menggunakan lebih dari satu independent variable. Ya, sehingga di sini gabungan daripada koefisien korelasi yang pertama kali kita lihat tadi itu kan ada 3, itu digabungkan ke dalam satu nilai ya, yang kita sebut sebagai nilai koefisien korelasi yang berganda. Jadi dari 3 macam tersebut itu dijadikan satu nilai. Apakah 3 faktor tersebut secara korelasinya kuat atau lemah ya, dihitung secara ketiga-tiganya mempengaruhi dependent variable, itu dapat dilihat dari nilai multiple R-nya. Caranya pun juga sama, nilainya adalah di batas 0,6 sampai 0,8 itu kuat korelasinya, tetapi di atas 0,8 itu sangat kuat. Di bawah 0,6 itu korelasinya lemah. Ya. Jadi multiple R-nya yang kita lihat. Lalu dalam menghitung R-square di situ persamaannya adalah SSR, sum square regression, dibagi dengan SST, sum square total yang ada pada tabel ANOVA. Ya. Nah, nilainya di sini 0,8. Berarti ini juga korelasinya sangat kuat, ya. Nah, bedanya apa multiple R dengan R-square? Multiple R itu kita masih bisa melihat korelasinya apakah bentuknya positif ataukah negatif. Sedangkan nilai R-square kita tidak bisa melihat korelasinya positif atau negatif. Kita hanya bisa melihat nilai daripada kekuatan korelasinya saja. Ya. Nah, lalu di sini kita di tabel ANOVA, untuk mendapatkan nilai signifikansi daripada tabel F itu persamaannya adalah mean square error atau MSR, mean square regression ya, mean square untuk regression dibagikan dengan nilai mean square error atau mean square residual, sehingga di situ didapatkan nilainya adalah 21,39 ya. Nah, dari sini masuk ke tabel ketiga yang kita interpretasikan pada regresi berganda. Yang perlu diperhatikan adalah nilai koefisien dari faktor independennya. Di sini nilai koefisiennya kita gunakan untuk dapat membentuk persamaan umum dari regresi linear berganda. Ya, kita masukkan ke persamaan tadi ya. Intercept adalah B0, lalu koefisien B1 kalikan dengan X1, koefisien X2 kalikan dengan X2, koefisien 3 B3 kalikan dengan X3. Ya. Nah, untuk mencari tahu apakah regresi berganda yang kita buat itu modelnya signifikan atau tidak, maka kita melakukan uji hipotesis untuk statistik F, di mana hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan linearitas antar dependent variable dan independent variable. Lalu hipotesis alternatifnya atau H1-nya, setidaknya akan ada satu independent variable yang berpengaruh terhadap dependent variable. Nah, di sini kita melihat nilai F pada tabel ANOVA, nilainya adalah 21,39. Lalu kita cari pada nilai F tabel atau pada software Minitab ya, juga bisa kalian buat grafiknya seperti ini.
untuk mempermudah wilayah penerimaan dan juga wilayah penolakan atau wilayah kritik ya dari uji hipotesis tersebut. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa batas kritiknya adalah 3,239, lebih besar berarti zona merah, kalau lebih kecil berarti zona putih. Zona merah berarti kita menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif, dan zona putih berarti kita menerima H0 dan menolak hipotesis alternatif. Nah, kesimpulannya di sini berarti kita perlu untuk melakukan penolakan H0 karena dia 21,39 itu jatuh di zona merah, lebih besar dari 3,239. Sehingga interpretasinya adalah setidaknya ada satu independent variable yang berpengaruh pada dependent variable, nitrous oxide-nya. Nah, pertanyaan berikutnya akan menjadi muncul, kalau ada setidaknya satu variabel yang berpengaruh, maka variabel apakah itu yang memiliki pengaruh terhadap nitrous oxide? Nah, kita jawab dengan cara melihat pada nilai koefisiennya tadi pada tabel T-nya ya. Jadi kita melihat di uji statistik T, ini persamaannya ya. Hipotesisnya tidak ada hubungan linear, hipotesis alternatifnya adalah terjadi hubungan linear antara XI terhadap Y. Nah, kita sudah tahu hipotesisnya, maka langkah berikutnya sama, wilayah kritik ya. Wilayah kritiknya di mana zona merah penolakan, di mana zona putih penerimaan. Nah, lalu kita lihat ternyata nilai penolakan dan penerimaannya adalah di plus minus 2,12. Sedangkan kita lihat pada tes statistik di sini untuk X1 ya, faktor X1 humidity itu nilainya adalah di min 4,0 sekian. Berarti kan itu lebih kecil daripada negatif 2. Dia jatuh di zona merah. Berarti kita menolak H0 untuk humidity. Lalu kita lihat lagi faktor kedua, temperatur 0,39. Dia jatuh di zona putih. Berarti kita menerima H0. Berarti tidak ada hubungan linear antara temperatur dengan nitrous oxide. Lalu kita lihat lagi tes statistik faktor ketiga, pressure. Di sini 1,52. 1,52 lebih kecil dari 2,12 sehingga dia jatuh di zona putih juga. Berarti kita menerima H0 juga. Nah, di sini hanya humidity yang kita lakukan penolakan H0, yang berarti bahwa ada hubungan linear yang terjadi antara faktor humidity, kelembapan, terhadap nitrous oxide. Ya. Nah, lalu interpretasi berikutnya adalah tingkat kepercayaan atau confidence interval. Caranya di sini kita menghitung dari BI ditambah plus minus T alpha per 2 dikalikan dengan BI. Nah, di mana di sini kita ambil contoh, BI-nya adalah koefisien ketiga ya. B3 kalikan dengan X3 di sini 0,15 0,154 plus minus dengan T alpha per 2 tadi ya, 2,12 dikalikan dengan nilai SBI-nya ya. SBI adalah standard error-nya. Jadi kalikan dengan standard error 0,101. Sehingga akan menghasilkan dugaan selang lower 95% dan upper 95%. Nah, interpretasinya lalu apa? Interpretasinya adalah nitrous oxide diestimasikan nilainya berubah antara negatif 0,0607 sampai dengan 0,369 setiap adanya pertambahan satu nilai pressure. Ya. Jadi berubahnya di antara itu kita menduganya. Jadi dugaan selang tadi kita mengira-ngira kalau satu pressure maka nitrous oxide akan berubah berapa. Oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas mungkin terlalu cepat bisa diulangi lagi sesuai dengan menit berapa yang tidak dipahami ya. Nah, di sini ada tugas manualnya. Ya, kalau mau di pause saja, tapi di e-learning itu sudah ada. Ya, ini tolong dikerjakan dengan manual. Jadi dihitung dengan persamaan 3 baris dan 3 variabel ya.
Lalu di sini juga ada tugas ya, bisa boleh manual, boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan Minitab ya. Jadi poinnya sama. Kalau pada regresi linear sederhana itu 2 soal. Satu soal 25 poin, 25 poin, yang di sini juga sama. Bobotnya 50% tugas yang sederhana, tugas yang berganda pun juga 50%. Ya, jadi sebenarnya ini satu kesatuan soal. Ya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.